Kali ini gue akan membahas alur cerita film Guy Ritchie's The Covenant. Film ini terinspirasi dari kisah nyata. Di awal film, kita diperlihatkan tulisan yaitu pada 7 Oktober 2001 sebagai balasan atas serangan teroris 9/11 di Amerika Serikat, 1.300 tentara Amerika dikerahkan ke Afghanistan. Sampai pada tahun 2011, tentara yang dikerahkan mencapai 98.000. 50.000 penerjemah Afghanistan juga dipekerjakan oleh Amerika Serikat dengan janji kalau mereka akan mendapatkan visa imigrasi spesial dan relokasi ke Amerika. Di awal film kita diperlihatkan pada bulan Maret 2018 di markas tentara Amerika yang ada di dekat Afghanistan, kita diperkenalkan dengan jagoan utama kita, yaitu Sersan John Kinley. Kita diperkenalin juga beberapa tim operasi yang diketuai oleh John, karena banyak jadi gue skip aja mungkin karena peran mereka bisa dibilang gak terlalu banyak juga di film ini. Di awal film ada kejadian yang gak mengenakan bahwa seseorang yang membawa truk meledakkan truk tersebut di dekat markas menyebabkan penerjemah mereka tewas. Beberapa lama kemudian, John mendapatkan misi untuk pergi ke suatu tempat di Afghanistan dan mencari organisasi teroris yang membuat senjata dan bahan peledak. Membutuhkan penerjemah dalam misi ini, John disuruh milih satu penerjemah dari beberapa, dan atas saran rekannya, John memilih penerjemah bernama Ahmed yang dapat bicara 4 bahasa. Ahmed ditanyai oleh John kenapa mau ikut misi ini, dan Ahmed bilang kalau dia membutuhkan uangnya. Setelah berbincang, John pun memutuskan kalau Ahmed menjadi penerjemah tim mereka. Di Afghanistan, John dan timnya menelusuri perumahan dan mencoba menelusuri satu rumah yang sas. Sebelum masuk, Ahmed udah bilang ke John kalau dia nggak bakal nemu senjata di daerah sini, dan dia juga udah tahu ada apa di balik pintu rumah yang akan mereka telusuri itu. Setelah masuk, John pun gak menemukan apa-apa selain pemakaian narkoba. Mereka pun selesai mencari untuk siang itu, lalu mereka balik ke markas, di mana di sini John bingung mencari target mereka karena nggak ada clue apa-apa. Dia juga bicara kepada atasannya yang bernama Colonel Fox, dia mungkin bisa nyari gunain caranya, tapi mungkin Fox nggak bakal suka. Tapi Fox kemudian nyerahin keputusan itu kepada John. John lalu pergi ke rekannya bernama Declan dan dia dikasih informasi mengenai satu tersangka yang bernama Faraj. John ngasih tahu muka Faraj ke Ahmed buat nanya apakah Ahmed kenal sama Faraj atau enggak, dan Ahmed bilang dia kenal sama orang itu. Malamnya, John dan Ahmed dan beberapa anggota tim John pergi nemuin Faraj, menangkapnya dan menginterogasinya. Faraj ini susah diajak kerja sama, tetapi Ahmed tahu kalau Faraj ini pengen uang. Jadi Ahmed pun nawarin uang kepada Faraj dan dia juga menjamin keselamatannya. Tapi Faraj ini mata duitan, dia minta uang lebih dan Ahmed nyuruh John buat nambahin duitnya kalau mau dapat informasi. Tapi John kekeh nggak mau, dia bilang dia bakal nambahin duitnya kalau misinya udah selesai. Sehingga Ahmed yang nggak mau membawa waktu, secara sukarela ngasih duitnya sendiri buat Faraj. Faraj akhirnya membuka mulut dan bilang kalau 2 hari belakangan ini ada peledak yang dikirim ke negara lain. Dia harusnya membantu di sana tapi dia nggak datang, makanya dia tahu informasi ini. Lalu Faraj pun memberikan lokasinya. Setelah mereka balik ke markas, setelah Ahmed pergi, John nanya ke temennya kenapa Ahmed dan Faraj bisa kenal. Dan John dikasih tahu kalau ternyata dulu Ahmed itu dulu juga ikut dalam perdagangan heroin karena itu bisnis keluarga. Dan mereka dulu bekerja untuk Taliban. Tapi Ahmed udah gak bekerja untuk mereka lagi dan memilih untuk bekerja untuk tentara Amerika karena Taliban membunuh anaknya. John menghampiri Ahmed untuk memberitahunya untuk mengikuti aturannya. Tapi dia di sini juga mengatakan kalau kerja Ahmed itu bagus. Besoknya, John menghampiri Fox dan ngasih tahu kalau dia udah punya 2 tempat yang akan mereka sergap dengan rencana mendatangi tempat tersebut satu persatu. Pas lagi nyari jalan buat ke tempat pertama di map, salah satu tentara yang bernama Hadi nyaranin jalan lain dari yang mereka rencanakan sebelumnya. Karena katanya, di jalan yang mereka rencanakan sebelumnya itu pas hujan sebelumnya ada banjir. Jadi takut susah mereka ntar lewatnya. Gak tahu bener apa enggak, John dan timnya ngikutin jalan yang disaranin oleh Hadi. Di tengah perjalanan, Ahmed minta John buat ngeberhentiin mobilnya karena dia bilang ada yang aneh. Ahmed bilang kalau nggak ada alasan yang masuk akal buat Hadi nuntun mereka lewat rute yang dia kasih. Dan rute tersebut nggak terpengaruh hujan sampai banjir kalau kata Ahmed. Ahmed curiga kalau Hadi ini nuntun mereka ke perangkap. John pun bingung mau percaya siapa, karena Hadi ini juga udah lama lah kayaknya dan bisa dipercaya sama tentara Amerika. John akhirnya nyuruh timnya ngecek di daerah situ apakah ada musuh atau enggak di daerah sekitar situ. Tim John bilang daerah situ aman. Tapi selagi John lengah, Ahmed udah ngebuat muka Hadi babak belur dan nodong Hadi pakai senjata Hadi. John yang melihat itu menyeru Ahmed menjauh dari Hadi. Ahmed gak mau ngelepas Hadi, tapi setelah John ngancam dengan ngeluarin senjata, Ahmed pun nyerahin senjatanya kepada John. Hadi lalu jujur kalau dia berkhianat karena keluarganya ditahan sama Taliban.
Gak lama kemudian, John diinformasikan kalau mereka akan disergap oleh musuh. Karena itu John dan timnya pun kembali ke markas. Malamnya John dihubungi oleh istri dan dua anaknya yang pengen ayahnya ini pulang. Di sisi lain, kita juga dikasih lihat Ahmed balik ke rumahnya, di mana di situ ada istrinya bersama anaknya yang baru 3 bulan. Di sini istri Ahmed bicara mengenai temennya yang anaknya masuk ke Taliban dan dia nggak mau ngobrol sama ibunya lagi. Istri Ahmed takut kalau anak mereka akan jadi seperti itu nantinya. Istri Ahmed lalu tanya gimana soal visa buat mereka, dan Ahmed bilang kalau dia bakal dapetin visa itu. Ini berarti kalau Ahmed berhasil menjalankan misi ini, dia bakal dapat visa buat dia dan istrinya untuk pergi dari Afghanistan ke Amerika. Besoknya, John dan timnya pergi ke lokasi yang mereka duga tempat memproduksi bahan peledak. Sesampainya di sana, mereka berbincang dengan pemilik tanah tersebut dan nanya mengenai bahan peledak di sana. Tapi si pemilik tanah ini bilang mereka salah tempat, dan kalau mereka mau nyari Taliban adanya di daerah sanaan lagi. John dan timnya bilang akan nyari di tempat itu, tapi sehabis mereka menggeledah tempat ini terlebih dahulu. Tapi ternyata John dan timnya nggak salah tempat, karena tempat yang mereka geledah ini saat ini emang produksi bahan peledak. Dan diam-diam salah satu pekerjanya di situ menelpon Taliban dan ngasih tahu mengenai John dan timnya. Dan Taliban pun mengirimkan pasukan ke sana. Saat menggeledah, John nemuin rancangan bahan peledak di sana dan terjadilah baku tembak di sini. Pada pertempuran ini banyak anggota tim John yang tewas. Ini juga dikarenakan anggota Taliban yang terus berdatangan. Sekarang hanya tersisa John dan Ahmed, dan mereka berhasil menaiki mobil untuk pergi dari sana. Mereka pun gak bisa pergi jauh naik mobil tersebut karena takut ketahuan. Jadi mereka jalan kaki dan ngelewatin jalan yang rendah. Tapi sialnya anggota Taliban mengikuti jejak mereka melalui mobil yang ditinggalkan. John dan Ahmed mencoba bersembunyi. Melalui perjalanan yang cukup panjang, saat John dan Ahmed beristirahat, John ketahuan oleh anggota Taliban dan dia diserang lalu dipukul kepalanya pakai senjata yang ngebuat John hampir gak sadarkan diri. Tapi Ahmed nyelamatin John dengan menyerang dan menghabisi semua anggota Taliban yang ada di situ. Ahmed yang melihat John tak berdaya dan hampir gak sadarin diri membuat rencana untuk membawa John. Dia mengumpulkan kayu yang ada di sekitar situ dan membuat tandu, lalu menyeret John menggunakan tandu tersebut. Ahmed menggunakan tandu dan bukan mobil adalah biar nggak ketahuan oleh Taliban yang sedang mencari mereka berdua. Ahmed membawa John melewati perjalanan yang panjang. Bukan hanya itu, Ahmed juga merawat John dengan memberinya air, memastikan John terselimuti saat udara sangat dingin di malam hari, dan menyuapinya apel. Setelah kurang lebih 1 hari perjalanan, Ahmed melanjutkan perjalanan dan dia menggunakan sisa uangnya untuk membeli mobil. Tapi sialnya, di saat mengendarai mobil, 4 anggota Taliban memberhentikan mobil mereka dan meminta tumpangan. John yang ditutupi karpet biar nggak kelihatan ada di belakang mobil, di mana 3 anggota Taliban berada di situ. Sementara 1 anggota Taliban naik ke kursi sebelah Ahmed. Ahmed dan anggota yang ada di sebelahnya sempat ngobrol dan anggota Taliban itu ngomong kalau dia sedang nyari 1 prajurit Amerika dan 1 pengkhianat. Anggota Taliban itu tampak agak curiga dengan Ahmed dan kemudian memintanya untuk memberhentikan mobil. Tapi ternyata, dia minta berhenti karena dia udah sampai tujuan. Setelah mengendarai mobilnya beberapa lama, Ahmed berhenti untuk menemui warga lokal yang sedang semacam berkumpul. Ahmed meminta bantuan mereka dengan menukar mobilnya dengan gerobak milik warga lokal tersebut, yang kemudian disetujui oleh warga tersebut. Ahmed juga meminta untuk mengecek John dan meminta pereda nyeri buat John. Di sini agak deg-degan, apakah warga tersebut bakal ngasih tau Taliban nggak pas ngeliat John? Tapi pas ngeliat John, warga lokal tersebut mau menolong John karena dia dan teman-temannya yang ada di situ nggak suka dengan Taliban. Warga itu memberikan opium yang digunakan sebagai pereda nyeri buat John. Warga itu juga ngasih tahu kalau ratusan anggota Taliban lagi nyari mereka berdua dan ngancurin rumah warga yang nggak mau ngasih informasi. Warga itu ngasih tahu buat Ahmed gunain jalan melewati gunung karena jalanan banyak anggota Taliban yang nyari mereka berdua. Ahmed lalu membawa John yang ditutupi sama kain menggunakan gerobak melewati 2 malam, di mana 1 hari itu dihabiskan membawa gerobak dalam jalan pegunungan yang menanjak. Keesokan harinya, Ahmed kesulitan dan dia hampir putus asa, tapi dia nggak mau nyerah. Dia lalu beristirahat sejenak, dan di sini gue bisa dibilang cukup sedih melihat muka Ahmed yang terlihat sangat kecapean, tapi seakan dia nggak mempunyai pilihan untuk nyerah. Dia rela melakukan perjalanan yang sangat sulit ini demi mendapat visa untuk kehidupan dia dan keluarganya. Ahmed pun lalu melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah tempat jualan buah di mana Ahmed membeli air buat John dan dia. Tapi kemudian anggota Taliban datang di situ dan ketegangan pun memuncak di saat salah satu anggota Taliban membuka kain yang digunakan buat nyembunyiin muka John.
Ahmed terpaksa menyerang 3 anggota Taliban yang ada di situ dan Ahmed berhasil mengalahkan mereka. Kemudian, tentara Amerika datang dan ngambilin Ahmed dan memeriksa John. Dan di sini John pun diselamatkan. 4 minggu kemudian, John yang dirawat di rumah sakit sudah sadarkan diri dan dia balik ke rumahnya di California. Beberapa lama setelahnya, John dihampiri oleh Declan yang ngasih info kalau Ahmed masih ada di Afghanistan dan menjadi pahlawan lokal. Tapi dia menjadi 10 daftar paling dicari dan di sana. Begitu juga dengan John. Dan di sini Ahmed juga belum diurus visanya. John merasa dia berhutang nyawa kepada Ahmed dan dia harus membalas budi untuk menyelamatkan nyawa Ahmed juga. Declan udah ngubungin saudara Ahmed yang bisnisnya jual beli narkoba, tapi dia nggak mau ngasih info keberadaan Ahmed kalau visanya belum ada. John ngurusin visa Ahmed, tapi orang-orang yang ngurus visa ini ribet dan nggak bisa memproses visa Ahmed dan keluarganya. John pun stres selama 35 hari. Dia marah-marah ke tukang visa karena belum bisa ngeproses visa Ahmed dan keluarganya itu. Di setiap malam selama 35 hari itu, John juga susah tidur. Dia mengingat semua memori ketika dia diselamatkan oleh Ahmed dan dia juga terus merenungi, harusnya yang terjebak di sana itu dia, bukan Ahmed. John ngomong sama Declan dan bilang kalau dia harus nyelamatin Ahmed sendiri. Tapi Declan nyuruh John buat ngehubungin private security kontraktor yang bernama Parker yang menyediakan jasa yang berhubungan dengan militer. Declan juga bilang kalau dia akan memberi John identitas yang baru. Di sisi lain, Ahmed bersama istrinya diincar oleh Taliban dan mereka juga harus terus pindah. Dengan warga lokal membantu mereka untuk menyembunyikan dan mencarikan tempat yang aman untuk Ahmed dan keluarganya. Sementara itu, John ngasih tahu kepada istrinya kalau dia akan pergi buat jemput Ahmed dan istrinya ini udah pasrah dan memperbolehkannya. John kemudian pergi nemuin Fox buat ngasih tahu tentang misi penjemputan Ahmed dan dia di sini minta sama Fox kalau dia minta bantuannya buat ngurus visanya Ahmed dan keluarganya. Sebagai balas budi, dulu John pernah menyelamatkan nyawa Fox. Fox mengusahakan permintaan John tersebut. John lalu menaruh istri dan anak-anaknya ke tempat aman dan berpamitan dengan mereka, lalu pergi nemuin Parker. Tapi di sini ada masalah dengan kesepakatan mereka, yaitu Parker dan timnya nggak bisa pergi ke Afghanistan buat nyari dan jemput Ahmed, kecuali John mau menunggu 3 hari, karena mereka ada semacam berhalangan, dan 3 hari kemudian baru bisa. Tapi kalau John mau kesana sendirian dulu dan dia nyari Ahmed dan keluarganya, maka dia dan timnya akan menjemput mereka langsung. John pun kesel, dia udah bayar tapi malah dia yang disuruh kerja sendiri. Tapi Parker kembaliin lagi ke John, mau menunggu 3 hari atau dia pergi sendiri. John berpikir kalau waktu ini terus berjalan. Semakin lama Ahmed dan keluarganya dijemput, maka peluang mereka selamat terus menipis. Jadi John ini pergi sendiri buat nyari Ahmed dengan menunggu Parker untuk menjemput mereka di lokasinya. John melakukan perjalanan sampai ke tempat yang dia tuju, yaitu menemukan kakaknya Ahmed yang memberitahu lokasi dan tumpangan untuk John untuk ke Ahmed, yaitu menggunakan truk untuk mengangkut barang Taliban yang dikendarai oleh supir kakaknya Ahmed, di mana supir kakaknya Ahmed ini punya surat izin pemeriksaan di pos yang dijaga oleh Taliban. John ngumpet di belakang truk selagi supir menyetir melewati pos pertama yang mana masih aman, tapi di pos kedua, 2 orang pemeriksa menyulitkan si supir dan gak mau tahu mereka mau memeriksa belakang truk. John pun terpaksa menembak mereka. Sialnya, dari jauh anggota Taliban yang ada di situ memeriksa keadaan melihat John dan si supir, lalu memberitahu komandan Taliban tentang mereka. John dan si supir lalu sampai ke lokasi Ahmed dan John berhasil menemukan Ahmed. John ngabarin Parker kalau dia udah nemuin Ahmed dan keluarganya, dan Parker pun ngelacak lokasi John buat siap-siap ngejemput John dan keluarga Ahmed. John lalu menemui Ahmed dan keluarganya lalu mengajaknya pergi. Kemudian mereka pun bersiap-siap untuk pergi. Tapi di sisi lain Parker dikasih tahu anak buahnya kalau dia baru nyadar kalau wajah John ini yang ganti nama sebagai Ron Kay ini kok familiar ya. Terus habis ditelusurin itu ternyata adalah John. Parker ngerasa bersalah karena dia tahu siapa itu John dan ceritanya bersama Ahmed. Dia langsung ngepentingin misi John ini dan berangkat ke lokasi John. Sementara itu, John, Ahmed dan keluarganya harus dengan susah payah mencapai lokasi penjemputan karena mereka dikerumunin oleh banyak anggota Taliban. Mereka pun sampai di jembatan dekat lokasi penjemputan di mana mereka terkepung dan senjata mereka udah habis pelurunya. Keadaan sudah hampir tak terkendali. John, Ahmed dan keluarganya sudah pasrah. Namun Parker dan timnya datang tepat waktu mengerahkan kemampuan mereka dan menyelamatkan John, Ahmed dan keluarganya. Lalu membawa mereka pergi dari situ. John pun berhasil pulang dan kembali ke keluarganya, sementara Ahmed dan keluarganya di sini sudah mendapatkan visanya. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Guy Ritchie's The Covenant.
Kalau kalian mempunyai rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. So thanks guys for watching. I hope you enjoy this video and peace out. Let's go.